Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hadirin sekalian kami cintai, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhingga, yang patut kita syukuri, patut kita pupuk dengan berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita melanjut kajian kita 2 minggu lalu, masih dalam kitab Nailul Maram Syarh Aqidatul Islam. Masih kita membahas tentang akidah. Kita sudah masuk ke dalam kitab pembahasan beliau. Di muqaddimah kita sudah bahas selawat tersebut. Minggu lalu sudah sempat kita masuk ya, kita bahas sedikit bagaimana bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana dikatakan ya oleh beliau, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, yang mensyarahkan kitab ini, beliau mengatakan, mengutip dari berbagai macam riwayat hadis tentang kemuliaan bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, di antaranya yang minggu lalu di sini disebutkan bahwa orang yang banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, maka dia otomatis akan terlihat oleh Rasulullah SAW dan akan dikenali oleh Rasulullah SAW di akhir kelak. Kenapa demikian? Karena orang yang sering bersalawat kepada Rasulullah SAW berarti ya salawat yang dia baca tersebut ditampilkan, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati as-salam. Ya. Sesungguhnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya malaikat sayyahin. Malaikat ini bertugas untuk mengintai-ngintai siapa di antara umatnya Rasulullah yang baca salawat. Salawat apa aja salawatnya? Ya, macam-macam salawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah, atau salawat Muhammadiyah, atau salawat Nariyah, atau salawat ya, untuk menghilangkan kebatilan ya. Berbagai macam salawat tibbiyah, macam-macam. Apalagi salawat Al-Futuhiyah, banyak itu salawat. Walaupun sebagian dari kalangan Salafi Wahabi mengatakan salawat itu nggak ada, itu salawat nariyah nggak ada zaman Nabi. Maka nggak ada emang zaman Nabi ya. Cuma para ulama sengaja menyusun salawat tersebut karena isinya adalah pujian dan doa di dalamnya. Tidak ada dalil secara jelas ya, dari Rasulullah SAW mengatakan jangan bersalawat selain salawat yang saya ajarkan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, qul, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau di riwayat lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nah, gitu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ini karena Rasulullah
ketawaduan Rasulullah. Saking tawadhunya nggak mau disebut titelnya, nggak mau disebut sayyid, tidak mau disebut khatamun nabiyyin wal mursalin. Langsung aja Allahumma shalli ala Muhammad, atas Muhammad. Nggak mau nyebut ala Rasulillah Sayyidina Muhammad, nggak mau. Itu karena ketawaduan beliau, ya. Cuma kita sebagai umatnya Rasulullah jangan begitu bacanya. Memang sholat Rasulullah itu nggak mulia. Rasulullah itu orang yang paling mulia. Harus kita sebut titelnya. Jangan langsung sebut nama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la taj'al du'aikum ka du'ai ba'dhin. Jangan kalian jadikan lupa saya sedikit ayatnya. Yang artinya begini, jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasulullah, ya, kepada Rasulmu seperti kalian memanggil salah seorang kalian dengan yang lain, ya. Memanggil teman, Dul, gitu. Dul, mana Dul? Ini panggilan biasa, ya. Tapi kalau manggil Rasulullah jangan begitu, jangan sebut nama, jangan seperti, tapi sebutkan kemuliaannya Rasulullah, ya. Makanya kita nyebut apa? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina. Ada orang nggak boleh begitu, katanya bid'ah. Begitu. Dalam sholat, kita lagi sholat nih, kita sholat. Dalam sholat kita baca tahiyat akhir. Habis tahiyat akhir, ya, dalam mazhab Syafi'i wajib bersolawat. Minimal solawat itu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu minimal. Yang paling bagus solawat Ibrahimiyah, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita. Dan diajarkan Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada di kita, ya, dari kalangan Syafi'iyah ditambahin tuh, ya, nggak pakai Muhammad tapi langsung, tapi ada tambahannya Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim, pakai Sayyidina. Nah, orang-orang nggak pakai itu. Katanya Rasul ngajarnya nggak pakai Sayyidina, ya. Nah, kalau kita pakai Sayyidina, walaupun Rasulullah, ya, mengajarnya nggak pakai Sayyidina. Bolehkah kita mengerjakan suatu ibadah? Ini kan sholawat kan ibadah tuh. Menyalahi atau berbeda dengan apa yang diperintahkan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Nah, di kalangan Syafi'iyah lebih memilih mura'atul adab aula minan mura'atil amr. Menjaga adab itu lebih utama daripada menjaga perintah. Rasulullah merintahkan bacanya begini, tapi kalau dibaca begitu kurang adab kita bacanya. Sedangkan Allah menyuruh kita beradab nih. Nah, kita tambahin tuh. Ilustrasinya contoh aja nih, contoh. Ada Pak Presiden datang sini bertamu. Mampir sholat, lalu ngasih sambutan. Kita persilahkan kepada Jokowi, silahkan. Gimana kira-kira? Kurang sopan ini Bapak Presiden ini. Kepada Jokowi kurang sopan. Harusnya pakai kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ah, kan bagus tuh. Ditambahin insinyurnya. Itu kan lebih bagus. Itu sama presiden. Ini di atasnya presiden, orang yang paling mulia, orang yang paling agung, yang maksum, dipelihara oleh Allah, yang akan memberi kita pertolongan di akhirat. Masa kita panggil Muhammad gitu aja? Gak pantas lah. Kan gitu. Jadi pakai Sayyidina Muhammad atau Rasul. Allah aja nggak pernah nyebut dalam Al-Quran ya Muhammad, nggak ada. Yang ada ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul. Begitu panggilan Allah kepada Rasulullah. Beda dengan nabi-nabi lain, ya Musa, ya Yahya, ya Ibrahim, ini ada. Kalau Rasulullah nggak begitu. Nah, jadi menjaga adab lebih utama dari perintah. Contoh lagi nih. Orang tua kita lagi di lantai 2. Nah, ada orang tua kita di bawah. Dul, ambil saya handuk. Buang sini handuknya. Kata orang tua kita, buang sini handuknya. Kira-kira kalau kita anaknya punya adab, kita buangin ke bawah atau kita antar ke bawah?
Kita antar, itu beradab namanya. Daripada kita buang, tangkap nih. Tuh buang kena muka beliau. Kasihan beliau. Kurang beradab namanya. Lebih baik menjaga adab daripada perintah di situ. Nah, ada waktunya kita harus jaga adab di situ. Itu maksudnya ya. Jangan ikut-ikutan, enggak usah pakai sayyidina. Nah, jadi di sini kita mengagungkan beliau ya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak lagi keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin, dalam sebuah hadis dikatakan, yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang memberi salawat dan salam, bersalawat dan salam. Kalau salawat itu sallallahu, kalau salam alaihi wasallam. Nah, wasallam itu sama, salawat dan salam maksudnya. Memberi salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah mengembalikan rohku ya untuk aku jawab salamnya orang yang memberi salam kepadaku. Kita ziarah makamnya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya ahlil kubur, assalamu alayka ka ya Rasulullah. Rasulullah jawab salam kita, cuma kita aja nggak dengar. Begitu pula kalau kita berziarah ke kubur siapa saja. Assalamualaikum ya ahlil kubur, kita begitu. Assalamualaikum ya ahlil kum. Kum itu artinya kalian, maksudnya orangnya ada di situ. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ya, atau assalamualaikum ya ahlil kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Mereka menjawab itu salam kita. Cuma kita aja enggak dengar. Alhamdulillah. Kalau dengar bisa kabur kita. Waalaikumsalam, kata dia udah kabur kita deh. Ya, itu salawat ya. Jadi kalau orang penghuni kubur aja menjawab salamnya orang yang hidup ketika berziarah, Rasulullah pasti menjawab. Ya. Rasulullah pasti akan menjawab salam itu. Ya. Nah, kemudian qauluhu ala sayyidina. Di sini pembahasan tentang as-sayyidina ya. Nah, sempat kita bahas tadi. Sayyidina itu as-sayyid wa man sada fi qaumihi, yaitu orang yang memimpin di kaumnya, di tengah-tengah kaumnya. Atau kasura sawaduhu ay jaishuhu, atau orang yang banyak tentaranya, banyak pengikutnya. Aw man tafarra'a wa man tafarra'a ilaihi nasu inda syada'id. Tafazza'a ya. Tafazza'a ilaihi nasu inda syada'id awil halim alladhi la yatafazzahu ghadabuhu. La yastafizzuhu ghadabuhu. Nah, jadi atau orang-orang yang di sana memiliki banyak sekali pengikut, atau orang-orang yang pemaaf ya, yang tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nah, ini semuanya bisa disebut dengan sayyid. Disebut dengan sayyid. Wa qad ijtama'at hadhihi sifat kulluha fi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat seperti ini semuanya udah ada di Rasulullah. Beliau ada sayyid. Sabda Rasulullah dalam suatu riwayat, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini penghulunya semua anak cucunya Nabi Adam. Wala fakhar, bukan sombong. Dalam riwayat, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya yang menjadi penghulu nanti semua anak cucu Adam di hari kiamat. Nah, beliau mengatakan sayyid. Jadi boleh aja kita nyucapnya sayyid. Ya. Katanya ada riwayat hadis la tusayyiduni. Itu hadisnya maudhu. La aslalah. Kata para ulama ini hadisnya maudhu nih. Jangan dipakai hadisnya. Ada lagi suatu hadis sahih tapi hadisnya ya, ada orang sahabat ya, Rasulullah pada kumpul-kumpul nih para sahabatnya. Ada yang datang satu, terlambat dia datang langsung mendekati Rasulullah, kemudian muji-muji Rasulullah. Bahasa kitanya PDKT ya. Atau bahasa kita cari muka. Dia datang, ya Rasulullah ya Sayyidi, disebut-sebutin itu, dipuji-puji Rasul sanjung. Nyebut sayyid di hadapan, tapi tujuan dia adalah mencari muka di hadapan Rasulullah.
ya, agar diperhatiin oleh Rasulullah. Nah, kata Rasulullah di sini as-sayyidullah. As-sayyid itu Allah. Maksudnya bukan saya sayyid, tapi Allah itu as-sayyid. Nah, ini hadis dalil yang digunakan oleh orang-orang Salafi Wahabi. Nah, ini maksudnya as-sayyid, yang sayyid itu adalah Allah, bukan Rasul. Itu maksudnya di sini hadis ini dalam konteks Rasulullah menegur sahabat, jangan berlebihan seperti itu. Dalam konteks itu bukan berarti Rasulullah itu bukan seorang sayyid. Rasulullah itu sayyid. Ada lagi perdebatan dalam kitab Al-Adhkar. Kalau pakai alif lam, as-sayyid itu khusus untuk Allah. Kalau sayyidina itu untuk siapa saja. Ya, wabil khusus untuk Rasulullah itu lebih bagus lagi. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi terlepas dari itu semua, intinya di sini adalah penghormatan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ada 4 haknya. Ya. Ada 4 haknya Rasulullah SAW yang mesti kita tunaikan, yang mesti kita laksanakan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ada 4 haknya. Apa itu yang pertama? Yang pertama haknya Rasulullah SAW, ya, yaitu mengikuti baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu haknya Rasulullah. Jadi wajib kita ngikutin Rasulullah. Ya, wajib diikutin dalam segala hal yang Rasulullah anjurkan untuk kita amalkan. Sehingga segala sesuatu, ya, jangankan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, ngikutin Rasulullah dalam segala aspek, ya. Bagaimana cara Rasul pakai baju, bagaimana cara Rasulullah, ya, duduk, bagaimana caranya Rasulullah SAW berjalan, kita ngikutin itu. Ya. Bahkan sebagian sahabat mengikutin sampai di mana Rasulullah itu pernah mampir di situ, sahabat itu mampir juga di situ duduk. Sampai ke situnya tuh. Yang intinya di sini yang sebagai pokok adalah mengikuti Rasulullah SAW. Qul atiullah wa atiur rasul. Itu adalah haknya Rasulullah. Ya, harus kita ikutin Rasulullah. Ya. Bahkan di dalam suatu ayat, dari sekian ayat yang mengatakan atiullah wa atiur rasul, ada satu ayat mengatakan, ya, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, ya, berarti dia sudah taat kepada Allah. Seakan-akan di ayat ini Allah mengatakan syarat taat kepada Allah harus taat kepada Rasul dulu. Ya. Bagaimana orang nggak taat kepada Rasul? Katanya nggak usah taat kepada Rasul, langsung aja kepada Allah katanya. Jika bisa, yang bawa wahyu siapa? Ya Rasulullah yang bawa wahyu nyampein ke kita. Ini taatnya kepada Rasul. Ya. Itu hak yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW itu, ya, Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ya, wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ya, katakan wahai Rasulullah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Rasulullah, kepada Allah, maka ikuti Rasulullah, cintai Rasulullah. Cintai Rasulullah. Nah, di sini Allah mensyaratkan cinta kepada Allah harus cinta dulu pada Rasulullah. Passwordnya ada di Rasulullah. Gak bisa langsung cinta kepada Allah, Rasul gak cinta. Gak bisa. Yuhibbukumullah. Atiur Rasul, taati dulu Rasulullah. Ya, cintai dulu Rasulullah, baru cinta kepada Allah. Emang Allah nomor dua kan dong kalau begitu? Enggak begitu. Justru Allah yang mengatakan. Karena Allah mengagungkan Rasulnya, Allah memuliakan Rasulnya. Jadi, ya, bagaimana kita mengaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah? Ya banyak-banyak sholawat. Banyak-banyak sholawat. Kemudian membela segala sesuatu yang merendahkan martabatnya Rasulullah. Itu baru tuh cinta pada Rasulullah. Presiden siapa tuh? Prancis, ya. Menghina Rasulullah, membuat karikatur tentang Rasulullah.
Nah, ini penghinaan kepada Rasulullah. Kalau di dalam hati kita nggak ada perasaan membela, biasa-biasa aja, berarti pertanyakan tuh cinta kita kepada Rasulullah. Bertanyakan tuh. Jadi harus ada dalam hati kita ini, nggak rela masa Rasul kita orang yang mulia, yang kita muliakan digitu-gituin, dihina-hina. Nah, harus begitu tuh, harus ada begitu. Makanya umat Islam nggak pantas kalau mengatakan udah maafin aja dah, ya kan, nggak tahu. Dia jangan begitu. Nah, ada sedikit-dikit maafin aja dah, dikit-dikit maafin aja dah, ditegur. Ya. Karena dia sudah bukan tidak sengaja, tapi dia benar-benar sengaja dan justru menghinakan orang-orang Islam terang-terangan, zalim. Ya. Jadi kita lawannya dengan apa? Kemarin itu ada boikot karena tidak ada jalan lain. Mau kita nasihatin dia presiden, ya kan? Masa kita mau serang? Ya dia punya prajurit, punya tentara juga, nggak bisa. Ya udah kita boikot aja udah. Produk-produk dari dia. Cuma itu salah satunya jalan. Kalau kita boikot kan kasihan nanti pedagang-pedagang nggak. Justru itu ya, memboikot itu artinya menstop impor dari sana. Jangan yang sudah ada dibuang-buangin, jangan mubazir lagi gitu, salah kaprah lagi. Ya, air aqua nih. Air apa nih? Air aqua ya, bukan. Air aqua ada di warung kita tumpah-tumpahin, jangan mubazir lagi mah itu. Ya, itu namanya bukan boikot, itu namanya mubazir. Boikot itu nanti jangan lagi diterima barang dari sana, itu baru boikot namanya. Di stop masuknya barang itu, biarin aja di kampungnya sendiri, di negaranya sendiri, itu baru boikot. Yang sudah beredar udah jual aja, udah belinya nggak apa-apa, tapi jangan dibeli lagi kepada agennya atau yang mengimpornya, itu jangan lagi. Itu maksudnya boikot ya. Salah kaprah nih orang-orang kita ini, salah kaprah. Dibikinin videonya tuh berdus-dus tuh air aqua ditumpah-tumpahin. Nah itu mau mubazir. Ya, itu bukan boikot namanya, itu mubazir. Ya. Ya, jadi harus ada pembelaan dari diri kita ini kepada Rasulullah. Kalau orang menghinakan Rasul itu baru namanya mahabbah. Baru nanti kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini haknya Rasulullah yang kedua. Yang ketiga haknya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah. Ini haknya Rasulullah nih. Jadi wajib kita bersalawat ya. Minimal kita bersalawat kepada Rasulullah 5 kali sehari. 5 kali. 5 kali kan kita sholat 5 kali sehari. Mazhab Syafi'i wajib baca salawat dalam tahiyat. Ya kalau gak baca sholawat, ya gak sah sholatnya. Ya, jadi wajib minimal 5 kali itu sehari. Kalau orang ninggalin 5 kali sehari, berarti dia munafik. Gak sholat dia berarti. Ya, bisa fasik dia karena meninggalkan sholat. Jadi bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah selanjutnya, ya. Nah di sini banyak sekali, ya. Bersalawat kepada Rasulullah itu bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita. Ngapain sih banyak salawat kepada Rasulullah? Kan udah dijamin masuk surga. Ngapain kita salat mulu kepada Rasulullah? Ibaratnya Rasulullah itu sebuah wadah. Pahala salawat itu sebuah wadah yang sudah penuh. Kalau kita isi ember itu, kalau udah penuh kita isi, kira-kira tumpah nggak? Ya tumpah. Siapa yang kena? Yang di bawah yang kena, ya ditumpah lagi ke kita, balik lagi ke kita. Kan begitu salawatnya kepada Rasulullah. Nah itu kenapa banyak sekali para ulama menyebutkan keutamaan salawat kepada Rasulullah. Ada yang mengatakan berdasarkan sebuah riwayat hadis, ya, kata Rasulullah, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Nah untuk santri-santri ini, barang siapa yang menulis salawat untukku dalam sebuah tulisan, ditulis dia di bukunya. Nah, ditulis salawat di buku itu. Ya. Ditulis, maka para malaikat memintakan ampun untuknya selama tulisan salawat itu ada di bukunya. Nih, jangan sampai hilang nih, tulis di buku. Nah,
Kalau saya dulu ya, itu pesan dari guru saya di Kalimantan itu, kalau habis selesai belajar, tandain sampai mana batas belajar, tulis sholawat di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu batasnya, tandanya. Nah, tandain pakai itu. Jadi setiap kita tulis sholawat yang kita tulis itu para malaikat yang mintakan ampun buat kita. Untung nggak kira-kira? Untung. Tapi jangan dihapus nanti berhenti lagi tuh sholawatnya. Biarin aja di situ. Tulisnya pakai pulpen. Kalau pensil lama-lama ntar dia hapus. Kalau pulpen kuat dia awet. Ya. Jadi nulis sholawat di warung nih, kita tulis sholawat, pasang di warung kita. Selama tulisan itu ada, selama itu pula para malaikat mintakan ampun buat kita. Ini suatu riwayat hadis ya. Di dalam riwayat lain ya, keutamaan sholawat nih. Man sarrahu ayyalqallaha wa huwa anhu radin falyukthir minas sholati alayya. Barang siapa yang nanti senang ketika bertemu dengan Allah, Allah juga senang kepadanya, maka perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Wa huwa anhu radin. Dalam riwayat lain dikatakan, man aktsara sholata alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqati ayastaghfiru lahu ba'da mautihi. Nah, ini keuntungannya. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku di masa hidupnya, ya, amarallahu lahu jami'a makhluqati, maka Allah menyuruh semua makhluknya, ya, menyuruh semua makhluknya selain manusia dan jin untuk memintakan ampun kepadanya setelah dia wafat nanti. Waduh, untung kita nih, ya. Kapan kita dapat tuh pahalanya? Setelah wafat. Berarti dalam kubur berarti. Nah, dalam kubur kita rasain tuh. Mau nyobain nggak pahala sholawat seperti apa? Ya mati dulu. Gak bisa sekarang, harus mati dulu. Ya. Ada orang bilang, ngapain tahlilan? Gak sampai pahalanya. Kita dijawab sama orang NU. Bapak mau tahu nggak kalau pahalanya nyampe? Iya, saya mau buktinya. Ya udah silakan Bapak mati dulu. Saya bacain coba tahlilan, sampai nggak? Kira-kira. Kan nggak ada bukti. Gimana coba buktiin? Yang ada ya adalah mimpi dari para ulama-ulama kita terdahulu bahwa pahala yang kalian kirimkan kepada orang meninggal itu sampai. Yang ada keterangan begitu. Nah berarti sampai dong kalau begitu. Di mimpi nih. Ya, karena nggak bisa kita lihat. Ya, kan ini masalah keimanan kepada Allah. Gak bisa di justice seperti itu, nggak nyampe, nggak bisa. Ya. Nah, ada lagi keutamaan sholawat. Biar kita semangat di bersolawat, jangan malas-malas bersolawat. Aksiru minas sholati alayya, fa innaha nurun fil qabri, wa nurun 'alas sirat, wa nurun fil jannah. Perbanyaklah sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Ya, ini riwayat hadis ini dinukil oleh beliau. Karena sesungguhnya salawat yang kalian baca akan menjadi cahaya di dalam kubur. Ya. Wa nurun 'alas sirat, menjadi cahaya nanti ketika melewati siratal mustaqim. Wa nurun fil jannah, dan akan menjadi cahaya nanti di dalam surga. Nah, untung kan? Gak ada ruginya salawat itu. Jadi sebenarnya untuk kita itu salawat semuanya. Nah, di dalam riwayat lain, aksiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaida syaitan. Perbanyaklah bersalawat kepadaku, karena dengan bersalawat tersebut tudfi'u ghadabar rabbi, itu memadamkan kemurkaan Allah. Kita khawatir nih karena jangan-jangan pandemi Covid-19 ini gara-gara banyak dosa, udah banyak sholawat. Dilarang-larang maulid. Jangan maulid, bid'ah, enggak boleh. Karena cuma bersolawat di situ maulid. Tujuannya apa? Tudfi'u ghadabar rabb, agar murka Allah ini gak menyebar di negara kita. Dilarang baca maulid. Mana tuh? Ya, maulid itu sholawat. Di situ dibaca sholawat di maulid itu. Acara maulid itu dibaca sholawat di situ. Baca Quran di situ. Baca sejarah Nabi di situ maulid. Bernasihat, tausiah di situ ada. Semua kebaikan isinya. Ya, dilarang. Gimana tuh? Ya. Jadi perbanyak bersolawat kalau tidak mau mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu aksiru minas salati alayya.
Aksarukum sholatan alayya aksarukum azwajan fil jannah. Nah, ini berjomloh nih. Ya. Yang paling banyak bersalawat kepadaku, maka dialah yang paling banyak istrinya, pasangannya nanti di surga. Nah, ini meskipun banyak pasangan di surga nih, banyak-banyakin sholawat, ya. Banyak pasangan di surga, banyakin sholawat. Nah, selanjutnya, ya. Kita baca-baca aja nih riwayat hadisnya biar kita semangat baca sholawat, ya. Jangan bulan Maulid doang sholawatan. Habis Maulid udahan juga sholawatnya, jangan. Ya. Nah, di dalam riwayat lain disebut hadis marfu'an, ma jalasa qaumun fatafarraqu min ghairi sholati alayya, min ghairi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antanin min jifati khimar. Nah, tidaklah berkumpul suatu kaum, kemudian mereka selesai berkumpul, mereka pulang ke rumah masing-masing, tapi lupa bersalawat di majelis itu. Gak ada dibaca salawat di situ. Nah, apa kata Rasulullah di riwayat marfu? Marfu itu artinya sampai kepada Nabi, ya. Illa melainkan tafarraqu, mereka berpisah antanin seperti membawa bau yang busuk dari bangkai khimar. Bangkai khimar itu seperti kuda, hampir mirip dengan kuda, tapi dia agak rendah sedikit, agak kecil dari kuda. Hewan yang susah diatur, tarik baru dia jalan, dipukul baru dia jalan. Khimar itu bangkainya bau. Kalau kita berpisah dari majelis, nggak ada yang baca sholawat di majelis tersebut, maka semua pulang membawa bau bangkai. Cuma nggak kecium doang kita nih, ya. Nggak kecium doang. Wa qala Ibnul Jauzi fil Bustan, dalam kitab Al Bustan, wa idza kana al majlisul ladzi la yusalla fihi yakunu bi hadhihi al hala. Kalau ada majlis apa aja? Majlis ilmu, majlis kumpul-kumpul, musyawarah, tapi nggak ada baca salawat di situ. Kalau majelisnya tidak baca salawat seperti ini baunya, apa gambaran yang diberikan oleh Rasulullah, lalu bagaimana pendapat kalian, ya, dengan majlis yang di sana dibaca salawat, ya. Fala gharwata ayyatafarraqal musalluna alaihi fi majlisihim min atyabin min khizanatil atar. Jadi maka tidak ada alasan lagi, bisa dipastikan bahwa orang yang terpisah dari majlis di mana di situ dibacakan sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari majlis itu membawa wangi-wangian, bau yang wangi sekali. Kenapa bau yang wangi? Wadzalika li annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana atyabut thayyibin, adalah Rasulullah itu yang paling wangi dari semua yang wangi-wangi. Jangankan wangi-wangian, ya. Keringat Nabi aja dijadiin minyak wangi sama istrinya, istri beliau. Keringatnya dijadiin minyak wangi. Keringat kita gimana kira-kira? Gak ada yang mau pakai. Ya. Wa atharut tahirin, yang paling suci dari orang-orang yang suci. Wa kana idza takallama imtala al majlisu bi atyabin min rihil misk. Beliau itu kalau ngomong, yang keluar dari mulutnya itu bau wangi semerbak, yang mewangi, yang membuat semua yang ada di majelis itu mencium bau wangi seperti bau misik. Ya, kalau kita ngomong bau jigong gini, bau paat mulutnya, belum sikat gigi ya. Kita belum sikat gigi, bau banget. Ya Rasulullah kalau ngomong bau, jangankan yang di depan, yang di belakang kecium baunya wangi banget. Ya. Semua yang di majelis itu Rasulullah, ya. Wa kadzalika majlisun yuzkaru fihi nabi. Nah, begitu pula majelis yang disebut di sana, di majelis itu salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamnu minhu raihatun thayyibah, maka akan menyebar di majelis tersebut bau yang semerbak. Tahtariku fis samawati sab'i hatta tantahi ilal arsy. Bahkan ya, wangi yang semerbak di majelis tersebut yang dibacakan salawat itu wanginya menembus ke arsy, dicium oleh orang-orang para malaikat yang ada di arsy. Arsy itu ya di atas 7 lapis langit. Setiap langit pertama dan langit kedua
jaraknya 500 tahun. Kira-kira berapa tuh? Tembus sampai ke sana. Saya nggak ngecium tuh. Di majelis tadi baca sholawat nggak ada kecium dah wangi-wangi. Ya itu karena wangi keimanan ya. Tidak bisa digambarkan seperti apa. Kenapa tidak tercium? Di sini dikatakan kalau orang mencium wangi tersebut, bau tersebut, maka tidak ada satu orang pun ya yang tidak akan berhenti bersalawat kepada Nabi karena kecium baunya. Jelas. Di sini ujian keimanan ya. Sengaja tidak ditampakkan bau wangi tersebut agar kita teruji keimanan kita. Kita yakin ini pasti wangi Rasulullah. Baca sholawat. Kalau tercium ya sudah pasti, orang nggak ada yang meninggalin sholawat. Nggak laku tuh warung toko minyak wangi. Cukup bersolawat udah wangi. Kalau kecium ya kan, untung aja nggak kecium. Jadi untung tukang minyak wangi. Nah itu ya. Banyak lagi ya keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi besar kita. Itu haknya Rasulullah yang ketiga. Ya, haknya Rasulullah yang keempat. Ini tadi ada 4 nih haknya Rasulullah. Apa haknya Rasulullah SAW yang keempat? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Nah, ini kata Allah, katakan wahai Rasulku. Ini dalam Al-Quran nih ya. Katakan wahai Rasulku kepada mereka umatmu, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak butuh upah. Rasul mengajak umatnya ya. Rasul membimbing umatnya, menyampaikan Al-Quran, mengorbankan jiwa raganya, harta dikorbankan, nyawanya pun siap dikorbankan. Berperang fisabilillah demi menyampaikan agama ini. Beliau nggak butuh pahala 1% pun dari kita. La as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Melainkan apa yang diminta oleh Rasulullah, mawaddata, rasa cinta fil qurba, kepada para keluarga Rasulullah SAW. Nih, perhatikan nih ya. Rasa cinta kepada keluarga baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya. Apa bedanya mawaddah dengan hubbun? Al-hub cinta, mawaddah itu cinta juga. Al-hubbu itu yaitu perasaan cinta saja. Tapi kalau mawaddah itu disertai dengan aplikasi, dibuktikan dengan perbuatan. Itu mawaddah. Buktikan dengan perbuatan bahwa kita mencintai keluarganya Rasulullah. Siapa keluarganya Rasulullah? Dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunan Bani Muttalib itu keluarga Rasulullah. Keturunan Bani Hashim itu keluarga Rasulullah. Anak cucunya Rasulullah itu keluarga Rasulullah. Ada orang ikut-ikutan mencaci keluarga Rasulullah, cucu Rasulullah. Gimana tuh kira-kira? Ya, hati-hati ya. Jangan ikut-ikutan. Perintah Allah nih, haknya Rasulullah ini yang harus kita tunaikan sebagai umatnya Nabi. Mencintai keluarga anak cucu Rasulullah itu haknya Nabi. Ya, harus kita patuhi, harus kita penuhi. Itu haknya Nabi itu. Ya. Jadi mencintai keluarganya Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu riwayat, dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, hurrimatil jannatu ala man zalama ahla baiti wa adani fi itrati. Oh, ya. Diharamkan surga bagi orang yang zalama, menzalimi, ya, bertindak sewenang-wenang, ya, kepada keluargaku, ahla baiti, keluargaku, turunanku. Wa adani fi itrati. Kalau ahla baiti itu mencakup nanti paman-paman Nabi. Kalau adani fi itrati, itra itu artinya anak cucu. Dan menyakiti aku fi itrati, pada anak cucuku. Nah, hati-hati ini. Hurrimatil jannah, diharamkan surga. Mana tuh kira-kira? Ya. Jadi wajib kita hormati. Bahkan ada suatu kitab khusus, satu kitab tebal segini tebalnya. Ya. Judul kitabnya apa?
Allimu auladakum mahabbata ahlil baiti. Judul kitabnya, ajari anak-anak kalian untuk mencintai anak cucu keturunan Nabi. Ahlul bait. Ahlul bait itu paman dari Bani Hashim, Bani Muttalib, ya, yang beriman ya. Kemudian cucu-cucu Nabi. Nah, jadi diajarin tuh, ya, wajib tuh ya, mencintai keluarga Rasulullah. Siapa keluarga Rasulullah? Di Indonesia disebut dengan habaib. Jakarta disebut habaib. Kalau di tempat saya di Sulawesi panggilannya sayyid. Di daerah lain ada manggilnya sayyid. Di tempat lain ada lagi manggilnya syarif. Intinya keluarga Nabi, anak cucu Nabi wajib dihormati. Wajib nggak ngikutin keluarga Nabi? Nggak wajib. Tapi hormat wajib. Nih, ya, ngikutin nggak wajib, hormat wajib. Mencaci boleh nggak? Ya nggak boleh, itu namanya nggak menghormati namanya. Kalau nggak mau ngikutin, jangan dicaci. Ya. Kalau nggak suka dengan, ada misalnya seorang habaib, kita nggak suka, nggak sependapat sama beliau, nggak mau ngikut kita, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan dicaci, itu aja. Kalau dicaci hati-hati nih. Ya, hurrimat. Ya, hurrimatil jannatu. Diharamkan surga baginya. Dalam riwayat lain yang disebutkan dalam hadis riwayat Ad-Dailami disebutkan, qala alaihi salatu wassalam, asyaddu ghadabillah ala man adani fi itrati. Istadda ghadabullah. Sangat berat sekali sanksi dari murkahnya Allah Subhanahu wa taala ala man adani, atas orang yang adani, menyakiti aku, fi itrati, pada keluargaku, pada keturunanku. Wah, bahaya nih ya. Menyakiti pada keturunan Nabi. Hati-hati. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzaban alima, adzaban muhina. Innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti hati Allah dan menyakiti hati Rasulnya. Nah, apa yang diberikan Allah kepada dia? Balasan untuknya. La'anahumullah, Allah laknat dia. Laknat, tahu nggak Pak? Laknat. Laknat itu terputus rahmat dari Allah. Orang dilaknat berarti rahmat itu putus dari dia. Gak dapat rahmat dari Allah. Gak dapat kasih sayang dari Allah. Itu orang dilaknat tuh. Orang yang menyakiti hati Rasulullah, la'anahumullah, Allah akan melaknat dia. Di mana dia dilaknat? Di dunia satu. Wa fil akhirah, dan di akhirat juga dapat laknat. Di dunia gak berkah, di akhirat apalagi. Dunia dapat laknat, akhirat juga dapat laknat. Kenapa? Gara-gara nyakitin hati Rasulullah. Ya. Wa a'addalahum adzaban muhina, dan Allah persiapkan baginya azab yang menghinakan dirinya nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia menyakiti hati Rasulullah. Dengan apa dia sakiti hati Rasulullah? Kita lihat riwayat hadis tadi. Ya, dia menyakiti hati cucu-cucunya baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Coba deh kita punya cucu. Punya cucu-cucu kita ini nggak salah, bagus. Ada orang datang caci-caci cucu kita. Cucu kita dicaci-caci sama dia. Belum ditangkap sama dia, kita bela nggak? Kita sakit hati nggak kalau ngeliat ini orang datang caci-caci cucu saya nih, cucu kesayangan? Ya, Rasulullah juga sakit hati melihat orang yang mencaci cucunya. Memperjuangkan agama Allah malah dicaci. Kira-kira gimana tuh? Ya, hati-hati ini. Kalau cucu Nabi, ya, jangankan cucu Rasulullah, ya, mencaci sesama Muslim saja itu tidak boleh. Sesama Muslim nih tidak boleh. Apalagi cucu Nabi, berarti dua sanksinya. Mencaci sesama Muslim, mencaci cucu Nabi. Tambah lagi satu nih,
Kalau dia seorang ulama, wow, bahaya lagi itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, faqad adzantuhu bil harbi, berarti dia sama ingin berperang melawanku. Melawan murkahnya Allah. Hati-hati. Di sini dikomentari oleh para ulama, walian di sini siapa di sini? Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, ini maksudnya adalah para ulama. Para ulama yang diberi kriteria oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yaitu para ulama. Yaitu mereka para ulama yang benar-benar berjuang ikhlas berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sepersen pun dari dunia, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah ulama. Jangan sekali-kali mencaci. Karena kita kalau mencaci mereka berarti kita berhadapan dengan Allah. Hati-hati murkahnya Allah. Banyak orang sengaja mencaci keluarga Nabi atau mencaci ulama-ulama, dicaci. Menyerang ulama, udah kualat dia ntar. Bahasa kita orang tua kita zaman dulu, hati-hati lu kualat lu ntar. Benar itu. Benar itu. Bahasa zaman dulu kualat. Kalau bahasa agamanya dapat murkah dari Allah. Nah, itu bahaya itu. Dapat laknat tadi. Sampai sini aja deh ya, sampai keluarga wasahbihi dan para sahabatnya ya. Biar kita nanti minggu depan wasahbi wasallam. Tapi sahabat di sini sebagian ulama mengatakan semua sahabat itu dimuliakan. Ada lagi yang mengatakan tidak semua sahabat. Ya, nanti akan kita insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, silahkan Bapak sekalian bertanya. Ada mau ditanyakan silakan. Jadi tadi hati-hati ya. Haknya seseorang itu ya, kalau dia sesama manusia, mereka wajib dihormati karena sesama manusia ciptaan Allah. Yang kedua, kalau dia seorang muslim, wajib dihormati karena saudara kita semuslim. Yang ketiga, kalau dia satu negara dengan kita, wajib dihormati karena saudara kita senegara, satu negara. Kalau dia seorang ulama, apalagi wajib dihormati. Kalau ada satu orang memiliki 4 kriteria ini, hati-hati. Jangan dicaci maki. Walat kita ntar. Di riwayat lain ada mengatakan, orang yang suka mencaci wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, maka bisa dipastikan mereka itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Hati ya. Dan bertanyakan Pak. Jelas ya Pak ya? Nah, itu saja, karena sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari mara bahaya. Dan kita doakan ya para ulama kita, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zalim, mereka senantiasa akan segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau juga tidak diberikan hidayah, ya diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.